Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia waktu bau-bau. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia waktu bau-bau. Baiklah teman-teman semua, adik-adik yang ada di sana jauh di mata, dekat di WA. Hari ini saya akan membawakan materi pertemuan ke-5 ya. 5 ya? Halo? Ya Pak. Nah, pertemuan ke-5 itu Kelima. ini ya materinya. Dah. Ini ya materi pertemuan ke-5, yaitu pemanfaatan media realia dalam pembelajaran. Yang ini sekarang ini kelas PGSD ya? Ya kelas Iya, Pak. Ya PGSD kan. Nah PGSD nanti ini nantinya adik-adik semua itu calon guru SD toh. Nah, dalam menyampaikan informasi pembelajaran nanti itu, media realia merupakan salah satu alternatif yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan proses belajar mengajar ya. Jadi pada malam ini tuh saya akan jelaskan secara detail apa dan bagaimana caranya kita melaksanakan proses belajar mengajar memanfaatkan media realia ya. Sebelumnya sudah ada yang pernah dengar media realia? Halo? Ada yang pernah dengar media apa itu media realia? Halo? Mana semua ini? Halo Pak. Ada yang pernah dengar media realia? Realia. Ada yang pernah dengar? Belum Pak. Tadi saya bicara baru-baru dengar kan? Kalau cuma dengar. Baru sekarang kabar sekarang. Ya. Baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap ya, menurut versi saya sih. Ini terekam ya, nanti setelah ini bisa diupload kok. Saya upload ya ke YouTube. Ini data saya. Nah, sekarang kita lihat apa itu realia. Realia pada kenyataannya merupakan alat atau wadah yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Artinya, seluruh peserta didik nantinya dapat secara langsung menggunakan alternatif tersebut, objek tersebut secara langsung ya dan nyata ya. Di sini saya garis bawahi pengalaman langsung dan nyata sebagai dasar utamanya itu realia. Bagaimana misalnya nanti adik-adik yang menjadi guru SD ya di sekolah, kebetulan sekarang memasuki bahasan tentang pengenalan jenis-jenis tanaman ya. Nah, kalau kita menyampaikannya secara visual, maka itu akan jadi abstrak kan kelihatannya. Tanaman mangga itu bagaimana, tanaman jeruk, durian, itu kan perlu kita deskripsikan secara langsung kepada peserta didik. Nah, dengan realia nanti ini akan lebih mudah metode pemahamannya ya. Apa itu media realia? Seperti ini media realia ya. Media realia itu adalah objek langsung fisik yang ada. Misalnya kan ini contohnya laptop ya. Ini laptop, ini telepon, ini CD, ini pulp, bola dunia dan sebagainya kan. Ini semuanya kalau kita sampaikan secara non realia maka hanya deskripsi toh, sehingga
peserta didik itu akan abstrak, kemungkinannya beda tanggapannya tentang apa yang kita jelaskan. Tapi kalau sudah ada realitasnya sih ada langsung di depan mereka, mereka bisa ngerti. Oh, bisa melihat langsung ya, ini namanya laptop, toh? Ya. Ini di samping ini anak SD ini adalah contoh mereka melakukan praktek ke lapangan, melihat contoh tanaman bunga, ya. Berarti ini misalnya bunga namanya bunga melati warna kuning. Kalau gini kan lebih langsung tuh, lebih enak kan metode pembelajarannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana lebih bagus metode pembelajarannya? Apakah melihat langsung di lapangan seperti ini, atau kita gunakan alat ini, atau hanya menjelaskan tanpa ada data-data? Mana kira-kira yang bagus? Halo? Ya Pak. Apanya iya? Yang dapat didapat Pak. Ya? Apa? Dapat langsung. Yang dapat diraba lebih. Nah, itu ya. Berarti itulah kira-kira yang paling bagus toh. Jadi itulah realia. Jadi memberikan objek nyata langsung ke peserta didik dan memperlihatkan toh secara langsung kan nyata. Misalnya saya menerangkan ini namanya mouse, toh? Kan lebih enak kan kalau kita tampilkan langsung. Nah, apa sih secara definisinya media realia? Nah, ini definisinya. Oke. Itu adalah semua media nyata yang ada di lingkungan alam. Nah, itulah media realia. Intinya sekarang media nyata, toh? Media nyata yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan dalam proses kehidupan ya, toh? Itu contohnya. Misalnya tumbuhan, batu, dan seterusnya, toh? Itulah media realia. Artinya apa saja yang ada di sekitar kita yang nyata itulah realitas, toh? Realitas. Ya. Itu ya kira-kira. Ada yang kurang paham tentang media realia? Hah? Halo? Jelas Pak. Apa yang jelas? Halo? Apa yang jelas? Apa yang jelas daerah nih? Ya, Sirani. Dah. Jadi intinya semua yang ada di sekitar kita yang nyata ada bisa kita lihat langsung, pegang langsung dan sebagainya, itulah media realia. Nah, kalau ada beberapa media realia yang tak dapat dilihat kan, misalnya angin, tah? Apa itu angin? Kan tidak ada, hanya bisa dirasakan ya. Angin toh? Nah, kalau cahaya hanya bisa dilihat ya. Cahaya toh? Itu contoh-contoh media realia yang tidak dapat dilihat langsung ya. Cahaya, angin, orang kentut. Nah, itu kan ya. Ada yang pernah lihat kentut? Halo? Tidak pernah. Iya. Itu ya. Ya. Toh? Nah, makanya itu kan contoh-contoh yang dapat digunakan ya. Nah, inilah media realia. Nah, inilah. Nah, nanti misalnya kita memberikan materi pada mahasiswa kita, peserta didik ya SD itu, kita bisa menggunakan ini sebagai medianya. Ini contoh tanaman ya. Ada tanaman bunga matahari, ada bunga melati. Ini contohnya batu. Ini contohnya hewan ya. Ya. Inilah semua kira-kira artinya media-media apa saja yang ada yang bisa kita informasikan kepada peserta didik kita tergantung materi yang dilaksanakan ya. Ini contohnya batu, ini contohnya bunga atau tanaman, ini contohnya hewan kan. Di sini ada burung unta, ada burung, ada singa dan sebagainya ya.
Nah, ini artinya sekarang, jadi kalau saya menjelaskan unta itu apa, burung unta itu apa, burung unta itu gimana burung unta? Ini ya, burung nuri bagaimana? Kan bisa dideskripsikan ya. Deskripsi secara lengkap burung nuri itu ada sayapnya, ada kepalanya tuh. Ini contoh gambarnya. Nah, sehingga mereka besok jika melihat hal yang sama bisa menjelaskan inilah burung nuri ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira langkah-langkah apa yang dapat kita gunakan sebagai calon tenaga pengajar dalam menggunakan media Rilia ya. Nah, berikut ini ada apa ini? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Nah, misalnya saya akan menjelaskan mouse ya, contohnya mouse komputer. Langkah-langkahnya, objeknya harus ada ya. Terus saya menyatakan, mendeskripsikan, memberikan informasi kepada peserta, inilah mouse. Mouse ini bagian daripada komputer yang dapat digunakan menggunakannya untuk mengoperasikan komputer. Misalnya kita praktikkan cara menggunakannya, ada ya barangnya. Ini mouse ada dua tombol kiri dan kanan, ada lagi lapisan tengahnya, itu kan bisa dijelaskan tergantung mouse-nya. Ada yang menggunakan kabel dan tanpa kabel ya. Terus yang ketiganya itu, atau kita lihat kan lingkungan sekitar kita, jangan kita gunakan mouse terus sementara kita di sawah, kan tak ada kaitannya ya. Kalau kita menerangkan mouse itu setidaknya depan kita ada komputer ya, supaya ada kaitannya antara materi yang kita sampaikan dengan objek yang kita gunakan toh. Ya. Gitu ya. Halo? Halo? Mana semua ini? Dengar kan yang sampaikan? Iya Pak, iya Pak. Nah, dengar ya. Iya Pak. Tadi kita apa tadi saya terangkan? Langkah-langkah media realia. Apa contohnya? Contohnya? Ya. Mouse, maksudnya mouse ya bagus lah toh. Jadi tadi kalau kita mau terangkan sesuatu kepada peserta didik, kita harus punya objeknya kan? Tadi saya bilang toh, ada sebenarnya misalnya saya dosen komputer akan menerangkan dengan mouse toh. Saya akan jelaskan kepada peserta didik inilah mouse. Nah, maka saya punya mouse. Saya bilang pertama itu ada objeknya, yang kedua objek-objeknya saya akan jelaskan cara kerja mouse ya, saya praktekkan toh. Kemudian yang ketiga itu kita jelaskan mouse, depan kita harus ada komputer ya. Jangan kita jelaskan mouse sementara kita di lapangan, misalnya dengan di sawah toh. Tadi saya bilang tak ada kaitannya kan. Yang keempatnya itu kita bisa memberikan informasi kepada peserta didik. Mouse itu ada dua macam ya. Contohnya mouse tanpa kabel ini, dalamnya ada baterainya, ada transceivernya, dan bisa bekerja pakai non kabel ya, pakai Bluetooth atau wireless. Nah, dan kalau mouse pakai kabel, ini contohnya ya. Yang kelima itu kita sebagai peserta didik hanya memberikan gambar umumnya tentang apa dan bagaimana cara kerja mouse itu. Karena dengan perkembangan teknologi maka akan banyak contoh-contoh variasi bentuk dari mouse itu ya. Makanya kita tidak usah menjelaskan terlalu luas ya. Setelah itu yang keenam itu kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba bertanya apakah sudah paham tentang objek yang kita bahas toh. Kadang-kadang itu ada pertanyaan konyol dari siswa. Mouse itu kan tikus pak. Itu kan cuma arti bahasa Inggris, itu hanya istilah ya.
Kenapa ini dikatakan mouse? Karena memang dia hampir sama gerakannya dengan tikus toh. Ada kakinya, ini juga ada kursornya. Jadi kan bisa kita jelaskan kepada peserta didik tentang hal ini. Ada yang saya bertanya, Pak, ada tidak mouse warna pink? Ah, itu kan tergantung dari pembuatnya. Jika mouse yang kita pegang itu warna putih, maka kadang-kadang mereka bertanya konyol ya, ada tidak mouse warna merah putih? Bisa kita pilih ya. Dari langkah-langkah penggunaan media relay ini, apakah masih ada yang belum paham? Ya, peserta didik yang saya tidak pernah lihat, ya jadi ketahui, apakah di sini peserta semua masih ada yang tidak paham tentang langkah-langkah penggunaan media realia dalam proses pembelajaran? Saya berkesempatan 2 menit untuk berpikir ya, sambil saya balas ya dulu. Silakan. Mana pertanyaan? Halo? Halo. Ada pertanyaan? Apakah ada? Tanya Pak, Yes. yang nomor 5. Apa nomor 5? Jangan terlalu banyak memberikan penjelasan ya. Berarti begini. Tadi kan saya bilang, tolong paham ya ini. Tadi kan saya sampaikan, saya sekarang ini lagi menerangkan tentang mouse ya. Mouse toh? Mouse itu di komputer kan banyak sangat banyak model-model dan teknologinya. Toh? Kita sebagai tenaga pengajar hanya memberikan pengantar dasarnya. Mouse itu ada 2 tombolnya, bentuknya seperti ini. Bentuk dasarnya. Tapi bisa dimodifikasi oleh perkembangan teknologi. Pernah tidak lihat yang joystick game ya? Para gamer pasti tahu joystick ya. Itu kan contoh implementasi mouse. Toh? Kita game jarak jauh kan pakai joystick itu. Itu contoh-contohnya. Artinya sekarang buat tenaga pengajar hanya memberikan gambaran umum tentang hal tersebut. Nanti mereka akan kembangkan sendiri toh. Itu maksudnya. Jadi kita sebagai tenaga pengajar hanya memberikan gambar. Jangan terbanyak jangan sampai mereka mematok mati. Itulah yang tuh mouse itu untuk cuma begini, tidak. Ada pernah mouse segitiga, mouse segi 4 ya. Ada mungkin yang mouse yang kecil sekali, itu kan tergantung dari penciptanya ya. Jadi intinya mouse komputer itu seperti itu ya. Contohnya. Kalau misalnya kita sekarang objek tanaman ya, tanaman misalnya kan sekarang mata pelajaran IPA toh materinya kan tanaman kan banyak bentuknya, ada yang kecil, ada yang besar. Ciri-ciri tanaman itu tumbuhnya di tanah, bisa di batu, bisa di akar kan, bisa di batu, di tanah. Akarnya pun kan macam-macam. Ada yang akarnya serabut, ada akar lurus kan. Yang jelas sekarang itu kita infokan kepada peserta didik, ini tanaman seperti ini bentuknya. Ada bisa hidup di darat dan di air kan? Ya, kita? Iya Pak. Itu gambarannya. Jadi kalau ada ya objek kita pegang itu, kita hanya memberikan gambar umum gitu. Yang lain? Ada pertanyaan lain? Halo? Ada kan? Sekarang langsung ini Tidak ada Pak. Ini ya lanjutannya. Ya. Artinya sekarang dalam mengimplementasikan di media realia, kita tenaga pengajar
contoh-contohnya media relia toh? Kita, toh? Iya, Pak. Sekarang bagaimana caranya kita manfaatkan media relia untuk meningkatkan hasil belajar? Kira-kira apakah akan ada peningkatan hasil pembelajaran jika menggunakan media relia dalam proses belajar? Apakah kira-kira akan meningkat hasil belajarnya jika kita menggunakan media relia dalam proses pembelajaran berdasarkan kondisi yang ada? Halo? Nah, apakah ada kira-kira? Halo. Iya, apakah ada kira-kira? Apakah ada kira-kira? Nah, kenapa bisa ada? Hah? Karena siswa bisa tahu apa benda-benda yang belum pernah dia lihat, Pak. Nah, bagus. Ya, artinya sekarang siswa secara nyata dan langsung dapat lihat kan? Secara guru, Ya. siswa tidak benda-benda. Ya, betul. Ya. Jadi jelas akan ada peningkatan hasil belajarnya ya jika kita menggunakan media relia toh. Nah, mengenai caranya itu harusnya kita sediakan benda-benda nyata toh yang ada hubungannya dengan belajar toh. Oke, ini contohnya ya. Nah, misalnya kita akan melihat bakteri, kan harus ada kan mikroskopnya harus ada toh. Nah, jangan kita sementara di kelas menerangkan bakteri itu gini kan orang kan menghayal. Nah, tapi dengan adanya mikroskop seperti ini bisa langsung dipraktekkan toh. Nah, ini bakteri seperti ini contohnya kita langsung praktek ya. Nah, sekarang ini bagaimana caranya kita bisa manfaatkan media relia dalam aktivitas kita sebagai mahasiswa maupun peserta didik nanti untuk menggunakan dalam program pembelajaran. Nah, kalau saya secara pribadi dalam selama saya kuliah S1, S2, S3 itu model yang saya gunakan kalau saya mau praktek itu ada mata kuliah baru, saya harus dapat lihat secara langsung dan nyata apa dan bagaimana mata kuliah tersebut toh. Datang ke dosennya, bertanya secara langsung alat apa yang digunakan praktikum ini toh. Terus bagaimana model ujiannya, saya langsung bertanya dengan mereka. Jadi selama saya kuliah 1, 2, 3 itu saya datang langsung ke mereka sehingga hasilnya puas tuh. Oh ternyata Pak dosen A begini model penilaiannya, kan realistis. Tentang hal-hal apa yang tidak boleh saya lakukan, nah, kan gitu semua. Terus model pengerjaan tugasnya gimana kan bisa jelas toh. Itu kira-kira. Jadi itulah kira-kira model pemanfaatannya media relia dalam program pembelajaran. Nah, intinya sekarang dalam relia ini harus ada objek nyata yang kelihatan oleh peserta didik pada saat kita membawakan materi ya. Nah, sekarang question answer. Anda bertanya, saya jawab. Ya. Sekarang kita masuki materi tanya jawab.